Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka part keempat. Gua nggak tahu apakah kalian dengar background atau enggak, tapi yang jelas ini bukan di tempat gue yang biasa. Gue udah mudik, jadi gue pindah tempat. Gue udah usahain cari tempat yang seanyap mungkin. Mudah-mudahan nggak ada background sama sekali, oke? Gue nggak tahu ini bakal panjang atau pendek, tetapi kayaknya banyak yang akan kita bahas kali ini. Pertama soal Ducati. Jadi, kemarin Ducati itu mengumumkan bahwa tidak ada perceraian antara David Tardozzi dan Gigi Dalinya. Jadi, kalau kalian adalah member premium yang sudah dengar podcast colongan hari Kamis 2 minggu lalu, itu saking gua update-nya lumayan cepat. Kalian akan tahu ada apa sebenarnya antara Tardozzi dengan Gigi Dalinya menurut gosip berhembus sepoi-sepoi. Jadi, sebenarnya menurut gue ini agak aneh. Kenapa? Karena kalau kita flashback lagi sepanjang musim ini, Ducati itu terkenal dengan mingkemnya. Apapun yang terjadi di antara internal Ducati, apapun yang terjadi di antara para petingginya itu close, gak ada yang bisa tahu. Bahkan para ridernya itu punya kode etik PR, dalam arti lu ngomong apa itu harus diatur sama Ducati, dan itu diakui sendiri oleh Pecco ketika kisruh soal Desmogp 24 dan soal tes Misano di Mandalika kemarin. Jadi kalau kalian flashback ketika di Motegi ada rumor dan isu berhembus kencang bahwa Pecco itu memakai Desmogp 24 semesin-mesinnya, Ducati mingkem kak, nggak bilang apa-apa, sama sekali nggak peduli soal apapun, sampai di Mandalika Uchiyo dari VR46 itu jadi ember tumpah, bukan cuma ember bocor, dan bilang bahwa oh iya di tes Misano kemarin Ducati pabrikan timnya itu meminjam motornya Morbidelli. Kami sendiri nggak tahu itu bakal dipakai apa itu motor, tetapi yang pasti di sore hari setelah selesai tes itu motor balik lagi ke pedok. Jadi yang dipakai oleh Franco Morbidelli di Motegi itu adalah motornya. Secara otomatis itu membantah rumor soal Morbidelli itu harus merakit motor yang baru gara-gara Pecco memakai motornya dia semesin-mesinnya. Itu sebenarnya adalah caranya VR46 melindungi Pecco, karena mereka nggak mau Pecco diterpa oleh isu yang nggak bener, tetapi Ducati memilih mingkem. Nah, pada akhirnya Gigi Dalinya mengakui secara tertutup di rapat tertutupnya Giorno di Mandalika bahwa memang Desmogp 25-1 dan Desmogp 24 itu totally beda, sehingga meskipun diakui perubahan yang dilakukan, triknya itu cuma sedikit banget, tetapi hasilnya inersia yang dihasilkan oleh Desmogp 25-1 itu jauh lebih gede daripada Desmogp 24, sehingga sulit untuk dikendalikan. Dan ya, motor liar seperti ini itu adalah khasnya Hondanya Marc Marquez. Jadi jelas cuma Marc Marquez yang bisa pakai. Ini adalah jawaban apa yang terjadi sepanjang musim ini pada Desmogp 25-1, yang mana demi bisa menutupi ini, hampir semua pengamat media Spanyol termasuk Marco Melandri, termasuk Jorge Lorenzo itu selalu menggaungkan bahwa yang salah adalah otaknya Pecco Bagnaia. Giorno ABR sendiri yang mengungkapkan soal pertemuan antara Ducati dan para Giorno tertutup di Mandalika baru membahas perbedaan mesin itu ketika musim sudah selesai, yang mana tidak ada media lain yang berani membahasnya, karena kalau itu dibahas itu membenarkan bahwa tidak ada yang salah dengan mentalnya Pecco, bahwa memang motornya yang salah. Tetapi kalau mereka mengatakan bahwa motornya yang salah, artinya memang Ducati membangun motor yang lebih pro kepada Marc Marquez. Nah, mereka kan ABR, jadi jelas agak-agak pokoknya gimana lah di setir supaya Pecco-nya yang salah. Gak usah dibilang-bilang bahwa ternyata ini motor beda sama motor tahun lalu, bahwa inersianya memang sulit dikendalikan, bahwa memang motor ini lebih pro pada riding style-nya Marc Marquez. Itu selalu disembunyikan oleh para media ini, termasuk Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo bahkan dengan gamblangnya menyarankan kepada Pecco Bagnaia untuk menemui psikiater. Lu bayangin coba. Katanya gara-gara Mandalika itu, jadi katanya gara-gara Mandalika itu ada clash antara Gigi dan Tardozzi. Kalau soal detail-detailnya ya itu member premium punya privilege ya. Tetapi yang uniknya adalah Ducati yang biasanya nggak peduli dengan rumor apapun yang terjadi di luar, tiba-tiba
menjadi sangat reaktif dengan rumor ini. Padahal sebenarnya kalau memang nggak bener ya nggak usah dibahas lah, nggak usah direaksiin. Sama seperti ketika Peko yang dituduh memakai Desmo GP24 semesin-mesinnya di Motegi. Itu menurut gue jauh lebih penting untuk diberikan reaksi daripada perkara soal ributnya antara Gigi Dalinya dengan Tardosi. Bener kan? Tetapi Ducati justru sangat reaktif soal ini, sehingga ketika di Ducati Perez di Bologna kemarin, mereka mengumumkan bahwa untuk tahun 2026 Tardosi akan tetap mendampingi Gigi Dalinya sebagai petinggi Ducati. Masalahnya adalah ini tidak menjawab rumor yang beredar bahwa 2027 mereka akan berpisah. Nah, ini yang gue bahas di part ketiga kemarin. Kemungkinannya ada dua, Tardosinya hengkang atau Gigi Dalinya yang hengkang menemani Marc Marquez untuk ke Honda atas skenarionya Red Bull. Kenapa? Karena bukan rahasia lagi, Red Bull memang berusaha untuk masuk ke Ducati, tetapi memang agak sulit karena Monster Energy itu menguasai Ducati. Sama seperti Toprak itu nggak bisa masuk ke tim pabrikan karena ada Monster Energy di situ. Jadi Red Bull itu punya skenario Acosta sama Marc Marquez di Ducati atau Acosta sama Marc Marquez di Honda. Yang pasti mereka adalah ridernya Red Bull. Intinya adalah kalau memang mereka gagal masuk di Ducati, mereka berusaha untuk pindah di Honda, dikumpulin lagi semua di situ. Nah, masalahnya adalah gosip berhembus sepoi-sepoi, Marc Marquez nggak mau kalau Gigi Dalinya nggak ikut, dan itu artinya dia akan mendepak Papi Peripui. Nah, kalau kalian member premium, kalian pasti tahu pandangan gua soal ini. Kenapa? Karena menurut gua akan sulit untuk Marc Marquez pindah ke Honda even dengan Gigi Dalinya, karena dia punya faktor lain yang menurut gua akan jadi pelicin untuk dia perpanjangan kontrak di Ducati atau jadi pelicin untuk dia pindah ke Honda. Jadi bukan cuma Gigi Dalinya syarat dia, ada lagi faktor lain yang menjadi syaratnya dia, dan itu gua tahu bahwa kalau itu dua disepakati, dia akan dengan senang hati pindah. Terserah berapa gajinya, yang penting Gigi Dalinya ikut karena dia tahu Gigi Dalinya bisa bikin motor bagus, dan ada lagi satu faktor yang dia tahu dia akan dengan tenang pindah, dan itu adalah haknya member premium untuk tahu apa yang gue maksud. Tetapi intinya adalah Red Bull memang pengen masuk ke Ducati, tetapi Monster Energy itu sudah bercokol lumayan lama di Ducati. Nah, memang 2026 itu harusnya kontraknya dengan Monster Energy itu akan berakhir, sehingga Red Bull punya peluang untuk masuk. Pirtinya ini idili, kalau Peko masih di sana jelas nggak bisa masuk Red Bull. Why? Karena Peko adalah ridernya Monster Energy, dan dia kalau memang dipaksa Red Bull masuk, aka Ducati memilih Red Bull, otomatis dia akan hengkang. Kemana? Ke Yamaha, di mana Monster Energy bercokol dan perkaranya adalah Toprak lagi. Nah, ini yang gue bahas di line up rider di podcast colongan member premium hari Sabtu kemarin. Nah, Peko sendiri kan sudah gue bilang bahwa kalau memang dia mau perpanjang, sepertinya agak sulit kalau Tardosi masih bercokol di situ. Kenapa? Karena Tardosi memang terbukti beberapa kali tahun ini mempermalukan dia. Dan ya, meskipun Peko orangnya legowo, VR46 nampaknya nggak bisa seperti itu. Jadi ya memang clash-nya memang dengan VR46, that's the problem. Dan itu katanya yang ya gosipnya bahan perpecahan antara Gigi Dalinya dengan Tardosi. Jadi tahun depan kita lihat bagaimana hubungan Tardosi dengan Peko Bagnaia. Kalau memang semakin buruk, akan sulit bagi kita melihat Peko tetap di Ducati. Marco Melandri sendiri bilang nampaknya dia akan keluar. Kenapa? Karena dia ya meskipun orangnya ikhlas dan sabar, kalau dia diperlakukan dengan cara seperti itu, dituduh gila lah segala macem, ya jelas dia akan pindah ke tim yang mempercayai dia. Jadi Marco Melandri bilang dulu sebelum Marc Marquez datang, Ducati dan Peko itu layaknya suami istri, terikat pada pernikahan. Tetapi begitu datang Marc Marquez, Ducati menganggap dia hanya sekedar kerabat, dan itu membuat hubungan ini tidak sebaik dulu, terutama karena Tardosi punya sikap yang sorry to say ya nggak terlalu bagus sama Peko tahun ini terutama. Jadi 2027 nanti tetap dipertanyakan akan seperti apa. Peko sendiri bilang, ya saya mengakui kesalahan saya tahun ini adalah saya itu sangat terikat pada Desmo GP24. Saya begitu membandingkan Desmo GP25-1 dengan Desmo GP24, sehingga saya begitu terpatok kepadanya dan agak sulit membuat saya beradaptasi. Menurut gue juga ini nggak salah kalau dia sangat terpaku pada Desmo GP24, karena sejak awal Ducati sudah membohongi dia bahwa itu bukan Desmo GP24. Jadi dia cenderung membandingkannya dengan Desmo GP24 karena dia pikir itu memang beneran Desmo GP24, sampai di titik di mana Ducati mengakui bahwa memang ada perubahan dan itu merubah DNA motornya. Jadi ya jelas Peko nggak salah kalau dia selalu
mengarahkan dia punya feeling pada Desmo GP24 karena sejak awal Ducati bilang itu Desmo GP24 bukan Desmo GP25-1. Ngerti maksud gua? Tetapi ya memang publik itu berusaha mengarahkan gimana modelnya supaya Marc Marquez ini nggak salah, bahwa motor itu nggak ada yang salah, tetapi Peko-nya yang salah. Di sisi lain, orang yang tahu MotoGP, yang ngerti, terutama rider-rider pengembang dan test rider itu ngerti ini motornya yang salah. Jadi Peko bilang, ya saya ngaku salah karena saya sangat terikat dengan Desmo GP24 sehingga saya terus membandingkannya karena saya merasa saya sangat baik dan sangat senang berada di atas motor Desmo GP24. Itu yang membuat saya sangat terikat dengannya. Tetapi saya akui itu salah saya karena saya terus terikat pada Desmo GP24. Soal saran Jorge Lorenzo mengenai saya sebaiknya menemui psikolog, saya rasa begini, memang mereka punya banyak hal yang perlu dikatakan. Orang-orang punya pendapat mereka sendiri dan memang benar bahwa setiap orang memiliki sudut pandangnya sendiri. Jadi menurut saya ya terserah, kalau menurutnya Lorenzo saya perlu menemui psikiater, tetapi itu kan belum tentu harus saya turuti, belum tentu saya harus lakukan karena saya tahu saya sendiri seperti apa dan setiap orang punya pendapat berbeda dan saya juga punya pendapat saya sendiri. Nah, Marc Marquez, jadi Papi Domenicali, CEO-nya Ducati ditanya soal perpanjangan kontraknya. Jadi dia bilang kayak gini, kami senang dengan Marc Marquez, dia memperlakukan kami dengan sangat baik sama seperti kami memperlakukan dia dengan sangat baik, tetapi untuk 2027 nampaknya kami perlu banyak pertimbangan meskipun kami ingin tetap bersama karena ada begitu banyak hal yang perlu divalidasi. Banyak yang menganggap seolah-olah Ducati mikir-mikir untuk perpanjangan dengan Marc Marquez karena satu, itu perkara gaji, yang kedua ada pelicin yang ingin dimasukkan oleh Marc Marquez ke dalam klausul kontraknya. Makanya gue bilang Marc Marquez Ducati itu biasanya akan menjadi kesepakatan mungkin paling terakhir kali ya, karena dia membutuhkan validasi dari adiknya dulu, Alex Marquez, untuk bisa dimasukkan dalam klausul perpanjangan kontrak karena dia pengen bikin dream team lagi sama adiknya, tapi kali ini di Ducati. Ngerti kan? Ini adalah inti dari Peko is not an option. Itulah kenapa Marc Marquez sendiri ketika ditanya dia bilang, ya saya sih pengen tetap di Ducati karena mereka bisa bikin motor yang bagus dan saya sangat cocok dengan gigi dalinya dan saya sangat respect padanya, tetapi ya perlu banyak hal yang dipertimbangkan dan divalidasi, dan meskipun saya ingin tetap bersama Ducati, saya akan tetap membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk memutuskan apakah saya akan tetap bergabung dengan Ducati atau saya pindah ke tim atau pabrikan lain karena semuanya terbuka. Nah, ngerti kan maksud gua? Ini juga yang akan menjadi kunci apakah Marc Marquez akan pindah ke Honda, karena kalau ada satu klausul yang dia masukkan di situ termasuk gigi dalinya, maka Honda mau nggak mau harus mendepak seluruh ridernya dari seat. Ngerti maksud gua? Dan nggak ada Acosta di sana. Sementara gosip lain berhembus dari Aprilia. Jadi kemarin ada yang tanya, katanya Jorge Martin pengen masuk di Honda menemani Marc Marquez. Sorry to say, kalau menurut gua itu hanya gosip yang dihembuskan oleh manajernya Jorge Martin. Kenapa? Gua bilang dia Jordan Mangkage itu bukan tanpa alasan. Jadi dia punya harga diri yang ingin dilindungi. Masalahnya adalah seberapa bisa dia beradaptasi untuk tahun 2026 pasca dia cedera di 2025. Ingat, dia ini sangat terpaku bahwa dia Jordan dan Marco Bes itu bukan siapa-siapa. Sehingga kalau di 2026 pengembangan masih dipegang oleh Marco Bes, jelas dia akan memutuskan hengkang ke Honda. Kenapa? Karena dia merasa dia Jordan dan dia wajib didengarkan. Ini sama dengan Joan Mir punya penyakit. Karena dia Jordan, dia merasa dia layak memegang pengembangan. Nah, masalahnya adalah Aprilia terbukti tokcer di tangannya Marco Bes, sehingga kalau di 2026 pengembangan nggak dipindahin ke Jorge Martin, ya itu tergantung kepercayaannya Aprilia. Apakah Aprilia mempercayai Jorge Martin untuk memegang pengembangan atau enggak? Karena kalau enggak, maka jelas Martin memutuskan akan pindah. Jadi manajernya itu memang sudah mulai mendengungkan mereka akan pindah ke Honda supaya punya bargaining point dengan Aprilia untuk nego gaji tentu saja dan nego pengembangan motor di tahun 2026. Kan udah gue bilang di Honda kemarin dia ditawari gaji berapa? 10 juta euro.
dibandingkan dengan Aprilia yang cuma 5 juta euro. Ya maaf kak, jelas dia lebih pilih duit ya kan. Tetapi di skenarionya Red Bull dia sama sekali nggak ada di situ. Yang ada di listnya Red Bull itu adalah Toprak, Pedro Acosta, dan Marc Marquez. Masih tetap mereka bertiga. Marc Marquez sendiri dalam update terbarunya mengatakan bahwa dalam waktu sekitar 2 minggu, mungkin setelah Natal, dia berencana untuk kembali ke atas motor. Karena dia kan kemarin habis cedera bahu tuh, sama pinnya agak-agak diperbaiki. Jadi kemarin dia bilang mungkin setelah Natal gua akan coba naik motor lagi. Jadi ya kita lihat nanti akan seperti apa dia punya kondisi lengan. Nah yang cukup menarik adalah di paradenya Ducati kemarin yang dihadiri oleh Nicolo Bulega. Kalian masih ingat ketika di podcast Portimao, Portugis GP, gue sudah bilang bahwa gosip berhembus sepoi-sepoi Papito Rossi merekomendasikan Nicolo Bulega untuk bergabung di MotoGP menggantikan Pecco. Itu skenarionya. Tetapi kemarin ternyata muncullah isu bahwa Nicolo Bulega memang ada di daftar Bursa Rider 2027 untuk Ducati. Tetapi masih belum ditentukan di seat mana. Ya menurut gue ini juga bukan tanpa dasar. Kenapa? Karena Bulega tahun depan sudah ditunjuk sebagai test rider untuk mengembangkan Desmo 850cc. Dia akan mendapatkan 3 hari pengujian bersama Desmo GP 850cc untuk menguji sebagus apa mesin itu di atas ban Pirelli. Karena dia adalah rider Ducati yang berpengalaman di atas ban Pirelli ya kan. Nah dengan 3 hari uji coba itu dia akan mendapatkan paling enggak 2 hari tambahan kalau dia sepakat sama Ducati untuk menguji Desmo GP 27 dan secara otomatis dia sudah menang 5 hari tes di atas Desmo GP 850cc. Itulah kenapa dia ada kemungkinan bisa moncer kalau dia jadi rider MotoGP di tahun 2027 dengan Desmo GP 850cc. Masuk di akal kalau Bulega yang masuk menjadi rider di MotoGP tahun 2027. Pirtinyi ini idili menggantikan siapa? Jadi gosipnya kemarin di Portugis GP adalah Bulega bergabungnya di VR46 karena dia kan mantan anaknya VR46 tuh. Nah, misilihnya idili, VR46 diisukan bakal pindah ke Aprilia karena clash gara-gara Tardosi, ya kan? Jadi kalau VR46 pindah, otomatis dia nggak bisa gabung di situ. Satu-satunya cara yang masuk akal adalah dia menggantikan Pecco karena nggak mungkin dia masuk di Grace ini. Nicolo Bulega katanya di backup sama Aruba untuk bergabung di Ducati pabrikan. Jadi Bulega sendiri ditanya, dia bilang, ya adalah impian setiap rider untuk menjadi rider MotoGP. Saya ketika bergabung di Moto3 dan di Moto2 beberapa tahun lalu, nampaknya sangat terbuka opsi bahwa saya bisa balapan di MotoGP. Tetapi 1-2 tahun kemudian semuanya berubah sehingga Valentino Rossi, dia punya guru waktu itu, bilang bahwa kalau kamu mau mencari jalan ke MotoGP nampaknya sudah tidak bisa dengan cara di Moto2 seperti ini karena banyak yang rebutan, sementara seat di MotoGP itu terbatas maksimal 22 grid. Jadi agak susah kalau lu rebutan sama anak-anak Moto2. Gimana kalau lu pindah ke Super Sport, lu dari sana masuk ke Superbike, dan di Superbike kalau lu bagus maka akan ada jalan untuk lu bergabung di MotoGP. Dan itulah yang dia lakukan sekarang, yang mana sedikit lagi berhasil. Sudah gue bilang Pirtinyi idili mau di seatnya siapa. Jadi Bulega nampaknya sudah memberi sinyal bahwa dia punya seat itu adalah seatnya Pecco. Jadi dia bilang Pecco itu sudah sadar bahwa dia punya seat itu adalah incaran semua orang termasuk saya. Jadi wajar kalau dia bilang bahwa dia ingin tetap di Ducati, tetapi bagaimanapun itu bukan keputusan dia karena itu akan menjadi keputusannya Ducati. Siapa yang akan menggantikan dia kalau memang dia hengkang atau nggak diperpanjang. Tetapi bagaimanapun hubungan saya dengan Pecco itu memang sudah dekat. Kami sebelumnya adalah murid di VR46, memang sempat lost kontak ketika saya pindah ke Superbike, tetapi sekarang kami kembali bisa dekat dan menurut saya hubungan kami sangat baik. Dan kalau memang saya didapuk menggantikan Pecco, Pecco sendiri juga akan ikhlas. Kenapa? Karena saya kenal dia, dia juga kenal saya, dan dia tahu selayak apa saya menggantikan dia kalau memang saya harus menggantikan dia. Jadi Bulega itu tahu bahwa Ducati itu justru berencana mendompleng Pecco daripada Marc Marquez-nya, meskipun
Meskipun ya Ducati sendiri bilang kita masih mikir-mikir kalau soal Marc Marquez mau diperpanjang atau enggak, karena itu lebih kepada soal gaji dan soal klausul pelicin. Jadi Bulega bilang menjadi teammate-nya Marc Marquez itu mungkin akan menjadi beban untuk Pecco karena dia adalah jurdun yang sebelumnya di Ducati, mengembalikan jurdun ke Ducati. Dia sudah punya jurdun bersama Ducati 2 kali. Nah, sementara Marc Marquez kan orang baru. Jadi wajar kalau dia lebih terbebani soal Ducatinya. Sementara saya kalau menjadi teammate-nya Marc Marquez mungkin lebih tanpa beban. Kenapa? Karena saya kan masih rookie. Even pun kalau misalnya saya sudah beradaptasi, saya toh belum punya jurdun. Jadi ya saya nggak bisa membandingkan diri saya dengan Marc Marquez yang sudah punya 9 jurdun. Ya beda lah ceritanya. Tetapi ya kalau Pecco beda cerita karena dia sudah punya jurdun 2 kali di Ducati. Jadi ya wajar kalau dia merasa terbebani dengan apa yang terjadi di tahun ini. Kurang lebihnya sih begitu katanya Bulega. Nah, soal peluang Pecco bakal kemana ya kembali lagi. Apakah dia mungkin memang VR46 akan pindah ke Aprilia, berarti dia akan hengkang ke Aprilia juga? Mungkin. Atau dia memang hengkangnya ke Yamaha, yang mana memang Yamaha udah berapa kali menggoda dia untuk menggantikan. Nah, ini gosip berhembus sepoi-sepoi. Katanya memang petinggi di Jepang itu nggak berniat memperpanjang kontraknya Quartararo. Ini juga sudah gue bahas dari kapan hari gitu ya. Tetapi gosip tambahannya adalah untuk 2026 katanya pengembangan itu diberikan kepada Jack Miller, kakak. Bukan Quartararo. Kenapa? Karena dianggap Jack Miller itu lumayan bestie sama Dovizioso. Ya, sesama mantan rider Ducati, Kak. Jadi katanya feedback yang diberikan oleh Jack Miller itu mirip-mirip dengan yang diberikan oleh Dovizioso, sehingga meskipun rider lain agak-agak ambang gitu soal pengembangan motor, tetapi dua rider ini lumayan mirip feedbacknya. Katanya seperti itu, sehingga untuk 2026 bahkan katanya 2027 Jack Miller lah yang akan memegang pengembangan. Tetapi, nah ini yang cukup menarik. Gino Borsoi dalam interview terbarunya memuji-muji Ihsan Guevara. Dia bahkan sampai bilang bahwa dia ini adalah Valentino Rossi-nya masa depan. Dia bilang sebenarnya kami itu cuma taruhan ketika Ihsan Guevara mau menguji MotoGP. Jadi sebenarnya ceritanya adalah kami taruhan, kalau lu bisa kasih kita kemenangan di Moto2, lu bakal gua kasih untuk menguji motor MotoGP. Nggak taunya menang, meskipun itu di race terakhir. Jadinya ya udah dikasihlah dia tes MotoGP. Jadi Gino Borsoi bilang, yang hebatnya ini anak, baru 1 kali pakai itu motor, dia sudah bisa sangat cepat, hampir menyamai para rider seniornya. Bahkan tanpa jatuh loh ya. Kalau menurut saya, dia ini memang udah ada bakat. Ala-alanya Valentino Rossi, udah emang bakatnya untuk naik motor. Nah loh. Jadi saya kembali taruhan sama dia. Kalau tahun depan 2026 lu bisa kasih kita lebih banyak kemenangan, lu bakal ada seat di MotoGP 2027. Gino Borsoi udah buang kata kayak gitu kakak. Jadi pertanyaannya adalah bakal mendepak siapa? Nah ini gue sempat mikir, kalau Toprak jelas nggak mungkin didepak kecuali kalau Toprak dipindahin ke tim pabrikan. Tetapi kalau didepak di Pramac jelas bukan Toprak. Jadi yang bakal didepak siapa? Ya Jack Miller. Tetapi kalau memang gosip ini benar bahwa Jack Miller yang memegang pengembangan motor untuk tahun depan, maka ada kemungkinan Ihsan Guevara menggantikan Toprak. Nah lalu Topraknya kemana? Ya naiklah ke tim pabrikan. Kan ini dari tengah musim gue udah bilang. Setelah pengumumannya Toprak kemarin, gosip berhembus sepoi-sepoi mengatakan bahwa Pavesio itu memang sengaja hanya mengumumkan dia punya kontrak 2026 karena rencananya 2027 Toprak dinaikkan ke tim pabrikan. Menggantikan siapa? Ya Quartararo. Nah Marco Melandri bilang kalau dari sini sudut pandang saya kayaknya memang dia nggak akan ada di Yamaha di 2027. Kenapa? Karena menurut saya sinyalnya dia dengan Yamaha itu udah amburadul, terutama soal mesin V4. Kenapa? Oke, nggak semua rider suka dengan mesin V4 yang diuji kemarin di Valencia, tetapi Quartararo adalah yang paling nggak suka. Dan dia makin nggak suka ketika Yamaha memutuskan bahwa tahun depan mereka full akan pakai V4.
Jadi Marco Melandri bilang, menurut saya itu lebih karena Quartararo merasa bahwa dia tidak mungkin atau sangat sulit untuk mengulang kesuksesan dia yang pernah jurdun di atas mesin inline dengan mesin V4 ini. Sehingga menurut dia, ya untuk apa kita pakai itu V4 kalau gua nggak bisa menang, nggak bisa jurdun. Sementara Dovizioso sebagai rider pengembangnya Yamaha yang menguji itu motor, dia mengatakan banyak hal yang positif. Jadi ditanyalah Marco Melandri, jadi lu percaya yang mana? Percaya Quartararo kah atau percaya Dovizioso? Jadi dia bilang apa? Saya lebih percaya Dovizioso. Kenapa? Karena hal-hal positif yang dikatakan oleh Dovizioso mengenai mesin V4 itu agak mirip dengan apa yang dikatakan oleh Jack Miller. Jadi dia punya pendukung. Ya oke lah kalau lu nggak hitung soal Augusto Fernandes ya kan. Tetapi ada Jack Miller yang lebih berpengalaman juga soal mesin V4. Itu mirip-mirip feedbacknya. Jadi ya bukannya saya nggak percaya Quartararo, tetapi ya bisa dimaklumi kalau dia sangat kritikal soal mesin V4. Mengingat seumur-umur karirnya di MotoGP dia itu cuma pakai mesin inline. Jadi wajar kalau dia nggak suka sama mesin V4. Perubahan itu akan sangat besar. Nah, masalahnya adalah kuncinya di toprak. Toprak yang terhitung rookie itu ternyata cukup adem dan nyaman dengan mesin V4. Sehingga Jack Miller oke-oke aja optimis, topraknya asik-asik aja, sementara Quartararo-nya berisik. Jadi ya 2 lawan 1 ya agak susah kak. Makanya Marco Melandri bilang, ya saya lebih percaya Dovi karena apa yang dikatakan oleh Dovi itu didukung oleh 2 rider ini. Meskipun yang nggak sepenuhnya bagus gitu kan oleh 2 rider ini, tetapi ya lumayan sama lah feedbacknya. Sementara ya Quartararo ya sorry tuh saya mau dipercaya, ya masalahnya dia nggak pernah pakai mesin V4 kan. Wajar kalau dia nggak suka, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Marco Melandri bilang, saya sendiri perlu konfirmasi bagaimana hubungan antara Yamaha dengan Quartararo, karena seolah-olah Yamaha ini menggertak Quartararo dengan bilang bahwa kalau lu nggak suka di sini kami nggak peduli, ibarat kata kayak gitu. Jadi lu mau berisik model apa kayak di situ kami nggak peduli karena kami sudah punya yang bisa kami percaya untuk ngurusin motor. Kalau lu nggak mau ya udah lu hengkang aja, kurang lebih kayak gitulah bahasanya Marco Melandri. Dia perlu konfirmasi hubungan antara Quartararo dengan Yamaha yang menurut dia Yamaha menggertak Quartararo. Pemicunya ya member premium tahu apa sebenarnya pemicu antara Yamaha dengan Quartararo musim ini. So Toprak sendiri manajernya kan bilang bahwa tahun depan di tahun rookie-nya dia itu pengennya menjadi Yamaha terbaik. Kalau menjadi Yamaha terbaik artinya dia mengalahkan Quartararo sebagai rookie. Nah ditanyalah ke Marco Melandri. Jadi Marco Melandri bilang, menurut saya kesepakatan dan keberhasilan Yamaha membawa Toprak dari Superbike ke MotoGP itu adalah deal yang sangat besar. Kenapa? Karena dia ini rider bintang. Kalau dia berhasil dan dalam tanda kutip diutamakan oleh Yamaha, dia akan benar-benar menjadi booming untuk Yamaha. Dan ini jelas adalah gertakan yang luar biasa untuk Quartararo. Jadi kalau sampai Quartararo kalah dari seorang rookie, Toprak Razgatlioglu di musim rookie-nya, nah itu memang benar-benar bakal jadi musibah dan malu untuk Quartararo. Ditambah lagi wawancara terbarunya Toprak, dia bilang apa? Ya saya sih sebenarnya nggak berniat mau mengalahkan Quartararo, tetapi kalau memang saya berhasil beradaptasi dengan baik di tahun 2026, saya cukup yakin bahwa di tahun 2027 Yamaha akan menjadi motor yang kompetitif dan ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Quartararo, saya pengen menang battle sama Marc Marquez. Jadi dia nggak mau pusing dia menang battle apa kagak sama Quartararo, tapi dia pengen menang battle sama Marc Marquez. Jadi dia bilang 2026 sih sebenarnya target saya nggak banyak. Saya pengen kalau bisa jadi Yamaha terbaik di klasemen. Kalau memang dapat podium ya syukur-syukur, itu justru luar biasa. Tetapi 2027 saya cukup yakin bahwa Yamaha akan membuat motor yang kompetitif. Ini sudah gua bahas juga di podcast colongan soal Yamaha diprediksi bakal kompetitif di 2027 karena lagi-lagi itu soal duit. Jadi menurutnya Toprak, saya lebih pengen menang battle melawan Marc Marquez daripada menang battle melawan Quartararo. Ya memang dia akan menjadi rival saya, tetapi Marc Marquez kan lain cerita, dia kan legend kakak. Jadi saya pengen menang battle sama dia. Ya terserah lah apakah nanti saya finishnya di podium kayak di mana kayak, tapi yang penting saya menang battle aja sama dia.
Jadi ya banyak yang bilang ini Quartararo dikacangin sama Toprak. Ya menurut lo wajar lah, karena kan Toprak lebih tua dari dia. Dan kalau dengan Marc Marquez ya mungkin sepantaran ya, kepala 3 semua kan mereka berdua kalau battle. Ditambah lagi kalau sampai Toprak menang battle dari Marc Marquez, nah lo bakal ribut lah itu para fans radikalnya dia melawan ABR. Kita makan kuaci aja Kak nontonin mereka ribut. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang kita ngomonginlah soal KTM. Jadi Pit Bierer, bosnya KTM itu kemarin buka suara soal perpindahan kepemilikan Tech3. Jadi Tech3 itu kan seluruhnya dijual 100% sahamnya ke Apex. Jadi Pit Bierer itu bilang bahwa perpindahan kepemilikan ini secara otomatis mengubah kontraknya mereka. Perlu kalian ingat bahwa para ridernya Tech3 itu ada di bawah KTM, langsung pabrikan. Nah, sementara ketika ini diambil alih oleh Apex, si Richard Coleman sendiri bilang bahwa dia ingin mengambil alih kontrak para rider dari KTM. Ibarat kata apapun nanti pabrikannya mereka, rider tetap mereka yang urus, mereka yang kontrak. Nah, ini yang Pit Bierer bilang, karena mereka adalah pemilik yang baru, mereka ingin menyediakan staffnya sendiri, punya pembalapnya sendiri, dan ya menurut saya memang itu normal, itu sudah biasa. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa ini tidak terlalu menguntungkan bagi pabrikan. Kenapa? Karena udah gue bilang, pabrikan itu pengen punya hak veto atas ridernya mereka. Nah, masalahnya adalah kalau dulu dengan Hervé Poncharal mereka bisa atur damai, kali ini kagak. Tech3 yang baru di bawah kepemimpinan Apex itu punya duit dan mereka merasa mereka bisa menggaji para ridernya mereka. Jadi mereka akan memilih semua ridernya mereka, meskipun ya Coleman bilang mau memperpanjang Enea dan Viñales, tetapi bagaimanapun mereka nggak akan terlalu menuruti apa kata KTM lagi, karena mereka akan memakai, mereka punya kru sendiri, mereka akan menunjuk kepala krunya, ininya itunya, udah nggak bisa diatur sama KTM. Jadi Bierer bilang ya memang ini agak sulit, tetapi bagaimanapun kami akan terus mengorganisir tim pabrikan dan memasuk motor kepada tim satelit dengan harga yang normal, harga yang sesuai. Kami juga ya sependapat sih dengan pabrikan lain bahwa kami perlu memberikan support yang sebaik mungkin kepada tim satelit sehingga mereka betah dan bertahan di pabrikan kami. Jadi kami ingin punya hubungan yang baik dengan tim satelit dan mensupport kesuksesan mereka sendiri karena mereka layak untuk sukses. Meskipun itu berarti ada evolusi dan ada kemungkinan yang terjadi seperti di Ducati yang Jordan adalah tim satelitnya alih-alih tim pabrikan. Jadi ya menurutnya Pit Bierer ini bukan hal yang mustahil, tetapi ya kami ingin memberikan support supaya tim satelit ini betah sama kami. Nah, soal itu Hervé Poncharal ngomong, si Lorenzo memang kebetulan kemarin sempat datang ke pabrikan di Austria, pabrikannya KTM, mengunjungi KTM Racing, dan Lorenzo itu sempat memuji Viñales. Jadi dia bilang, ya saya cukup yakin bahwa Pedro Acosta suatu saat akan meraih titel Jordan, tetapi untuk saat ini saya merasa tidak ada yang punya bakat lebih baik dibanding Viñales di track. Gue juga nggak tahu kenapa dia bilang begitu, tapi mungkin karena dia adalah coachnya Viñales. Jadi Hervé Poncharal, mantan pemiliknya Tech3, itu buka bicara soal itu. Jadi dia bilang, saya secara operasional tidak akan berada di pedok tahun depan, tetapi bagi saya KTM adalah pabrikan yang amat sangat loyal kepada tim satelitnya. Mengingat mereka pernah jadi tim satelitnya Yamaha kan, dan gara-gara Sarko akhirnya mereka pisah, pindah ke KTM. Jadi menurutnya Poncharal, dia sangat senang dengan loyalitasnya KTM dan cara KTM mendukung transisi manajemen di Tech3. Dan di saat yang sama dia bilang, saya juga sangat senang bahwa KTM itu berhasil melakukan uji coba mesin 850cc-nya bersama Pol Espargaro dan Dani Pedrosa. Jadi katanya mereka itu amat sangat puas dengan kecepatan di atas motor 850cc ini. Jadi saya mengatakan salut kepada KTM yang meski dalam kondisi finansial yang kurang mumpuni tetap berkomitmen untuk memberikan seluruhnya persiapan di tahun 2027. Jadi kita sebaiknya tidak meragukan bahwa pabrikan ini akan tetap ngetrek di MotoGP tahun 2027, itu kata dia. Tetapi akhirnya kan tetap ditanya, apa kabar? Karena kan kemarin kalau kalian dengar di part 1 apa di part 2 ya, gue bilang bahwa Numister, CEO-nya KTM itu berusaha mencari investor yang
yang katanya itu bakal menandatangani kesepakatan sebelum Natal. Nah ini kan udah sebelum Natal Kak. Ditanya apa kabar itu? Nah ternyata batal Kak. Kenapa? Karena ternyata 100 juta euro yang ditawarkan oleh Numister untuk mengambil alih KTM Racing itu cuma 30% saham Kak. Ya jelas lah nggak ada yang mau 100 juta untuk 30% saham. Are you kidding me? Jadinya ya gosip berhembus sepoi-sepoi dari KTM itu bilang bahwa mereka itu tidak rela kalau menggelontorkan dana sebegitu besar hanya untuk 30% saham, di mana mereka tidak bisa mengendalikan tim. Sementara investor-investor ini pengen membeli tim untuk bisa mengendalikan tim. Ibarat kata ya persis seperti Tech3 ceritanya kan. Itu kan Apex jadi pemilik tunggal sehingga dia mengendalikan seluruh tim. Nah kalau cuma 30% lu mau ngapain di situ? Jadi menurutnya Poncharal memang itu agak sulit kalau investornya itu cuma perlu menyediakan dana tanpa ada hak untuk mengendalikan tim. Ini kurang lebihnya sama seperti RNF di zaman dulu ketika Dato R itu menjual 60% sahamnya kepada Cryptodata dan ujung-ujungnya dia sendiri didepak oleh Cryptodata dari tim RNF. Kenapa? Karena dia adalah pemegang saham terbesar dan dia berhak mengendalikan tim. Jadi itu yang membuat investornya KTM itu mundur dari kesepakatan sebelum Natal ini, karena menurut dia ya 30% juga ngapain, lu cuma tahu minta duit sama gua terus gua nggak bisa mengendalikan tim gitu, ya maaf Kak, nggak bisa. Nah kurang lebihnya kayak gitulah. Jadinya ya sampai sekarang juga masih tanda tanya siapa yang akan mengambil alih KTM Racing dan slot-slotnya, karena bagaimanapun kontraknya dengan Dorna itu harus diperpanjang. Mau mereka sudah siap mesin 850cc, kalau belum ada yang mau bayarin dia punya kontrak dengan Dorna untuk tahun 2027 ke sana, ya nggak bisa Kak. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitu. Makanya kemarin RNF itu gagal total dan akhirnya slotnya diambil alih sama Trackhouse, meskipun ya Cryptodata kekeh bilang bahwa mereka masih ada ini masih ada itu bla 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 bla. Dorna bilang iya lu memang masih ada hak slot tapi lu belum bayar apa-apa Kak. Mau hak slot gimana kalau lu belum bayar? So kita pindahlah ke Honda. Jadi hari Rabu kemarin kalau nggak salah Takaki Nakagami test ridernya Honda itu menguji mesin 850cc di sirkuit Sepang bareng sama tim WSBK. Jadi test ridernya Honda WSBK itu sebenarnya Jonathan Rea, tapi karena dia lagi cedera kayaknya digantikan oleh siapa gitu. Tetapi mesin 850cc nya Honda sudah ngetrek. Masih ingat waktu gua bilang kayaknya di podcast Suka-Suka Part pertama ya, yang gua bilang bahwa Luca Marini itu rencananya setelah De Campioni itu bakal berangkat ke Jepang. Dia bilang sih buat syukurannya Honda, tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi dia kesana itu buat uji wind tunnel untuk mesin 850cc. Karena sudah dapat ACC dari Luca Marini, nah turunlah itu barang ke Sepang sama Takaki Nakagami. Hal yang bagus untuk pabrikan ini adalah mereka punya 3 test rider. Jadi Alex Espargaro fokus pada motor tahun depan, Takaki Nakagami fokus pada 2027. Tetapi dari sini kita sudah tahu bahwa Ducati itu sudah siap dengan 850cc nya, meskipun ya baru selesai wind tunnel katanya, masih sementara dipersiapkan sama Michel Pirro. Yamaha kalian udah tahu dari gosip berhembus sepoi-sepoi kayaknya tengah musim yang gue bilang di tes Heres private itu favor yang turun ada 2cc, 1000cc dan 850cc, dan gara-gara itu akhirnya MSMA bikin kesepakatan bahwa mesin 850cc tidak boleh ngetrek dimanapun sebelum musim 2025 berakhir. Karena itu ceritanya, meskipun ya itu masih rumor gosip berhembus sepoi-sepoi, tapi gosipnya memang ada itu mesinnya di Yamaha. Nah KTM kalian udah nggak bisa ragukan, mereka sudah turun track. Jadi sisa Aprilia apa kabar? Nah ini yang gue bilang, kalian bisa lihat Ducati itu saking seriusnya sama 2027 mereka sampai merekrut Nicolo Bulega untuk mengembangkan motor 2027. Jadi 2 test rider menemani Michel Pirro. KTM lu jangan tanya, ada Pol Espargaro dan Dani Pedrosa. Yamaha ada Dovizioso dan Augusto Fernandez. Honda ya itu jangan salah, itu ada 3 malah, Alex Espargaro, Takaki Nakagami dan Stefan Bradl. Pirtinyi Idili, Aprilia apa kabar? Jadi ya Sterlacini sempat ditanya soal itu, sayangnya dia ngalor ngidul agak-agak kurang jelas sesiap apa sebenarnya Aprilia menghadapi 2027. Dia cuman bilang ya kami sudah mempersiapkan dasar-dasarnya, cuman ya belum ada yang siap dan saya rasa juga belum ada pabrikan yang terlalu siap untuk menghadapi 2027 sebelum musim 2026 dimulai. Sayangnya ya KTM udah bilang kami sudah siap.
Honda juga sudah menguji. Nah, masalahnya Aprilia belum ada bayang-bayang. Gua memaklumi hal ini karena Aprilia cuma punya satu test rider, Lorenzo Savadori, yang mana sepanjang musim ini dia kerja Rodi menggantikan Jorge Martin. Boro-boro ngurusin 2027, ngurusin motor 2026 dan pengembangan berjalan aja 2025, dia itu keteteran karena dia juga harus balapan. Jadi kadang-kadang dia itu sambil balapan sambil menguji part. Ya lu bayangin dia punya capek model apa coba. Jadi ya memang agak sulit untuk dia menguji motor 2027 ketika dia sibuk sama musim 2025-nya. Jadi ya kita nggak tahu ini Aprilia modelnya gimana tahun 2027. Ini juga yang akan menentukan apakah Jorge Martin akan bertahan di Aprilia atau enggak untuk tahun 2027. Karena Aprilia ini bukan pabrikan kaya raya. Jadi kalau mau ngembangin motor ya memang agak-agak susah. Mengingat tahun 2027 itu aero udah nggak kepake. Jadi lu murni mainan mesin ya aero cuman berapa yang dipakai. Jadi ya memang agak sulit. Pabrikan yang bisa mengembangkan mesinnya sebaik mungkin itu yang mungkin akan jadi yang terbaik di track. Dan sayangnya ngembangin mesin itu butuh duit. Jadi ya memang bukan tanpa alasan para pengamat memprediksi bahwa Honda dan Yamaha akan kembali moncer di tahun 2027 karena para pabrikan yang budgetnya pas-pasan di Eropa itu agak sulit mengimbangi kalau itu mainannya mesin, Kak. Ngerti maksud gue? Jadi ya kita lihatlah seperti apa. Balik lagi kita bahas ke Honda. Alex Espargaro kan udah gue bilang fokusnya adalah untuk motor tahun depan. Jadi saking seriusnya dia memperbaiki performa motor untuk tahun depan, dia itu sampai berhenti dari balapan sepeda. Karena kan kemarin dia itu pensiun itu pengen balapan sepeda. Nggak taunya sama Alberto Puig ditanya, lu pilih balapan sepeda apa jadi test rider Honda? Jadi mau nggak mau dia harus melepaskan karir dia sebagai pembalap sepeda dan dia fokus pada pengembangan motor Honda. Ditanya, emang lu targetnya apa untuk tahun depan sampai lu harus melepas balapan sepeda? Jadi dia bilang targetnya adalah mengeluarkan Honda dari pabrikan kelas C. Target kami sebenarnya adalah menjadi kelas A, mendampingi Ducati ya kan, dan itu jelas penuh tantangan. Jadi kami berusaha untuk lebih konsisten tahun depan, dan untuk bisa konsisten tentu harus punya motor yang mumpuni, dan itu yang saya usahakan untuk tahun depan. Karena kita kan udah nggak konsesi, jadi harus dipersiapkan matang-matang sejak awal supaya nanti ketika Buriram dimulai, in case kalau memang udah berhenti perang Buriramnya, di Buriram nanti semuanya sudah siap untuk para rider. Nah, jadi ditanyalah Papi Peripuik soal itu. Jadi Papi Peripuik bilang, ya sebenarnya tahun depan kami punya target nggak muluk-muluk. Kami kan sudah beberapa podium di akhir musim tahun ini. Kami pengen punya performa yang lebih konsisten di tahun depan, terutama sejak awal musim. Ya nggak perlu langsung podium, tapi paling nggak ya konsisten lah 5 besar. Kalau ada podium ya syukur. Tetapi sejak awal musim kami ingin konsisten berada di 5 besar dan setelah itu beberapa podium. Mungkin kemenangan akan lebih baik, tetapi kami belajar bahwa di tahun 2025 di awal musim memang kami agak keteteran dan kami mulai membaik di pertengahan musim. Sejak di pertengahan musim kami sudah tahu bahwa kami ada kemungkinan besar lolos dari konsesi, dan saya berpikir kalau kami punya performa yang sama di akhir musim ketika di awal musim ini, kami tentu akan lolos konsesi lebih awal, katanya seperti itu. Jadi dia pengen paling enggak Honda lebih baik di tahun depan, karena 2027 itu lain cerita. Tetapi dia mengakui bahwa performa pabrikan di tahun 2026 itu akan menentukan line up rider di tahun 2027. Why? Karena mereka juga lagi ngincar trackhouse. Itu sudah gua bahas di part ketiga. Mereka ngincar trackhouse karena mereka mau cari IO Guranya. Karena kan LCR udah penuh nih, udah nggak bisa diganggu gugat. Si Moreira itu kontraknya jangka panjang. Sarko juga sampai 2027 kan. Jadi memang nggak ada yang bisa diganggu gugat. Sementara kalau mau dinaikin ke tim pabrikan Honda, si IO Gura kayaknya agak-agak berat. Jadi mereka merencanakan untuk mengambil alih trackhouse untuk pindah ke Honda. IO Guranya tetap ada di trackhouse. Nah itu memerlukan performa bagus di 2026 supaya trackhouse yakin, IO Guranya yakin. Karena IO Gura itu nggak mau masuk di Honda sejak dulu-dulu gara-gara Honda punya bapuk itu. Jadi ya memang Honda ini lagi berusaha keras untuk menarik, alih-alih menarik Marc Marquez, mereka pengen menarik IO Gura. Nah sementara Marc Marquez itu proyeknya Red Bull dan Papi Peripuik. Nah masalahnya adalah Marc Marquez punya syarat adalah gigi dalinya, yang artinya dia bilang, gue mau pindah ke Honda Puik, tapi lu harus digeser sama gigi dalinya, mau kagak? Nah lo itu baru satu klausul loh, dia akan punya 2 klausul untuk bisa bergabung di Honda. Satu klausul yang lain itu udah gue bahas di podcast colongan. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Kayaknya kepanjangan, gue nggak tahu lah.
lah. Mudah-mudahan admin akun ada waktu. Dia sebenarnya lagi di luar ruangan gue. Tapi ya udahlah ya. Buat kalian yang nanya kenapa gue nggak edit sendiri, terus terang gue kalau dengar suara gue sendiri terus diulang gue juga enek kak. Makanya gue sayang banget sama admin akun satu ini, dia tahan banget dengerin gue ngebawal berjam-jam buat ngedit. Lu bayangin kalau clean cut 1 jam itu artinya raw podcastnya itu sekitar 2 jam lebih, dan lu bayangin itu diulang. Nah lo gimana lo nggak 4 coba, tapi dia tahan, makanya gue sayang dia. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Kayaknya sebelum tahun baru gue usahakan untuk podcast terakhir kita tahun ini sekalian kita bahas member Bangkotan. Mudah-mudahan masih dapat gue tanya admin akun bisa nggak bongkar datanya. See you next time guys, bye bye.